Jadi artinya data saya banyak, tapi saya dikerjakan simpel gitu ya. Alhasil selesai di Desember 2024. Nah, jadi artinya itulah bagaimana eh, hal simpel yang saya coba sharing mengenai apa yang saya kerjakan kemarin beberapa bulan lalu. Jadi selamat siang Profesor, Dr. Tenaga Senior, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, jadi setelah tadi disampaikan pembukaan oleh Dr. Nathan mengenai guideline dan rambu-rambu apa yang saya kerjakan AI, kita coba masuk ke materi yang dimintakan kepada saya oleh panitia Pavilion kita ya. Nah, mengenai bagaimana kita mendapatkan suatu research idea dengan menggunakan AI. Tapi sebelum kita mulai bagaimana mendapatkan data berdasarkan AI, saya cuma membuat bagaimana traditional method itu bagaimana. Nanti kita bandingin. Karena traditional method sama AI generated, bagusan mana. Nanti biar Prof. Dr. Thomas Senior yang menilai semua. Ya, jadi ini learning objektifnya. Nanti saya coba menggambarkan bagaimana proses berpikir kita mencari research idea dengan cara tradisional, lalu kemudian bagaimana kita mencari berdasarkan menggunakan AI, dan juga bagaimana peran AI untuk merefine semua research idea tadi. Nah, jadi kalau kita mau membuat suatu penelitian, terutama kita sebagai peserta didik, atau kita mau membuat uh, gujuk-gujuk, saya gujuk-gujuk pengen buat penelitian, tapi saya mau penelitian apa gitu ya. Nah, jadi ujung-ujung yang poin pertama yang mesti menjadi rambu-rambu atau menjadi pikiran teman-teman sejawat semua adalah harus sesuai dengan interest dan ekspertise. Nah, itu poin pertama. Nah, jadi yang kedua adalah baiknya itu risk ID itu relevan sama apa yang ada saat ini, masalah yang lagi hot topic atau masalah yang lagi diangkat di teman-teman peneliti di dunia maupun di Indonesia, dan tentu berdampak. Jadi nggak cuma kita asal, kita mau buat data, kita cuma mau tahu data ini, data ini. Ya udah, oke, datanya bagus, oke. Nah, tapi apakah berdampak maksudnya berdampak, apakah bisa merubah suatu panduan terapi, panduan diagnostik, atau merubah cara berpikir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Kadang-kadang kita punya ide luar biasa, heboh, dan saking molekuler atau apapun, tapi begitu lihat, satu, uangnya nggak ada, nggak visible. Yang kedua, periksanya di mana? Kita nggak bisa periksa di sini, bisa di luar negeri. Yang ketiga, barangnya nggak ada. Bisa periksa, uangnya ada, tapi subjeknya nggak ada. Nah, jadi artinya visibilitas dan resource itu penting harus. Jadi kalau ini semua digabungkan, ujungnya namanya Finder. Mungkin teman-teman semua udah tahu lah Finder. Saya coba tes by AI. Finder itu benar nggak sih menurut AI gitu ya. Ini Finder versi AI. Tapi kurang lebih sih benar ya. Jadi artinya visible ya praktikal, sesuai dengan resource time dan expertise, lalu interesting gitu ya, sesuai dengan engaging dan motivate, novel, ada sesuatu hal yang baru ya, membuat satu perspektif baru tentang penelitian, ethical, sesuai safety dan privacy dan lain-lain, dan relevan. Jadi kurang lebih final versi AI untuk yang poin pertama saya sepakat, AI bisa lah berpikir berdasarkan Finder tadi. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kalau saya mau melakukan penelitian gitu, dapat ide yang Finder terbaik itu gimana caranya sih? Nah, yang pertama yang bisa saya kasih advice dan masukan-masukan dari teman-teman senior dan senior-senior guru-guru saya adalah tanya profesor aja. Karena profesor yang katanya paling tahu satu. Mungkin profesor punya pohon penelitian. Mungkin profesor punya ide banyak tapi nggak punya orang buat kerjaan penelitian. Nah, jadi artinya tanyanya sama profesor gitu ya. Di mana-mana juga sama. Yang kedua adalah ini yang kita mau main-main sedikit. Nah, bagaimana kita mau melihat berbagai literatur, review berbagai literatur yang ada, atau lebih dalam lagi kita buat systematic review. Nah, yang ketiga, jalan-jalan ke kongres. Wah, ini topiknya bagus nih. Belum pernah diteliti nih sama kita nih. Tapi kayak bisa kita teliti hal ini, nggak sulit kok, gitu ya. Ya kita teliti dengan berbagai kearifan lokal atau kebijakan lokal, gitu ya. Nah, itu yang kita bisa dapat dari meeting. Atau lagi ngobrol-ngobrol poster, kenapa sih punya ide gitu? Apa menariknya? Pentingnya apa? Nah, gitu. Langsung kita, oh iya ya. Kenapa kamu nggak teliti sih di Indonesia? Bisa kan kamu barang-barang ini ada? Ada. Ya. Hasilnya sepakat bahwa kedepannya begitu kongres berikutnya, wah gantian presentasi poster, topiknya sama gitu ya. Nah yang keempat ini,
Kalau teman-teman kayak dari Dr. Steven contohnya di Pradumni udah punya working group gitu ya, ngobrol-ngobrol, apa sih masalah kita di Indonesia ini soal autoimun gitu. Muncullah ini. Aduh, tapi kita nggak punya data ini, data ini. Nggak ada loh datanya loh. Di searching dimanapun juga nggak ada. Nah, itu jadi poin PR yang bisa kita buat penelitian. Jadi artinya hasil daripada suatu working group meeting. Yang terakhir adalah kita bongkar dari repositori. Dari peserta didik, mungkin dosen juga saya sebagai tenaga pengajar juga mau buka-buka tulisan mahasiswa. Menarik juga tulisan mahasiswa itu. Karena mahasiswa itu bervariasi dari S1, S2, S3. Nah, itu kadang-kadang membuat cakrawala berpikir kita jadi lebih luas. Saya coba, bukan pamer ya, saya coba mau merubah bagaimana saya sharing ketika saya eh, di SP2 kemarin sekolah home mau buat ide penelitian. Nah, saya diminta buat proposal dalam waktu setahun ke depan. Aduh, rasanya gimana ya? Lulus tepat waktu atau enggak? Kepikiran lah panjang lebar. Nah, jadi lihat ya. Yang saya tahu apa sekarang? Yang saya punya Mbak sebagai modal. Saya dulu udah S3 dan sudah penelitian mengenai sarkopeni pada kanker payudara, mengevaluasi toksitas kemoterapi dan kualitas hidup. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak saya kembangin soal breast cancer gitu ya, dan lain-lain. Lalu saya tanya visibilitasnya, kalau ditambah di sini bisa nggak sih ngerjain breast cancer? Aduh dok, jangan coba-coba melakukan breast cancer di sini. Dokter aku lulusnya 3 tahun katanya. Oh, aduh, baru ngomong gitu ya langsung ngomong begitu katanya, dengan berbagai kendala dan segala macamnya. Mungkin eh, nggak usah dibongkar lah ya kenapa aja. Nah, lalu saya berpikir apa sih yang barang yang gampang kita peroleh di RSCM saat ini gitu, yang rapi. Oh ternyata yang paling bagus medical recordnya itu radioterapi satu. Yang kedua yang paling bagus pasien teratur pasti nonton, pasti nggak pernah dia putus pasien radiasi. Lalu saya bertanya kenapa nggak saya peneliti tentang radiasi gitu. Tapi sebagai sebagai orang pendahulu saya nggak punya pikiran radiasi, gimana cara bikin penelitian radioterapi. Nah, lalu saya kemudian mencoba men-searching dari Google. Nah, karena saya punya basic tentang sarkopedi, kanker payudara contohnya. Saya kliklah sarkopedi, lalu kemudian saya kliklah kanker leher, karena itu adalah kasus terbanyak untuk radiasi. Itu saat itu. Saya coba buka, keluarlah seperti ini. Lalu saya coba aja pilih satu tulisan dari yang ada di sini. Nah, ternyata muncul impact sarkopeni pada sintasan dan juga treatment toleransi. Tentu kalau kita baca jurnal, kita malas baca jurnalnya ya, panjang lebar pusing. Baca apa yang pertama? Judul, yang kedua simpulan, betul ya? Ternyata simpulannya dia bisa mempengaruhi prognostik. Wah, menarik nih, sarkopeni ternyata nggak cuma pada kanker payudara, pada kanker leher juga mempengaruhi prognostik, terutama setelah kemoradiasi. Bisa nih kayak saya penelitian gini kan ya. Lalu pertanyaannya, kalau saya mau melakukan penelitian seperti ini, kok cuma mau ngulang nggak menarik? Apa yang baru? Gitu ya. Pasti ketika ujian dibongkar. Apa yang kamu teliti? Berdasarkan jurnal itu, bagus dok. Tapi apa yang baru? Lalu saya coba melihat, apa sih yang menarik dari hasilnya? Oh ternyata dibongkar-bongkar ada pengaruh hepatitis, HPV, ada pengaruh riwayat perokok, alkohol, dan lain-lain. Saya coba lihatin. Ini hasil daripada jurnal itu. Bahwa jelas sarkopeni pengaruh pada survival. Berikutnya, saya coba melihat yang bermakna apa? Faktor merokok, faktor alkohol, lalu kemudian HPV. Dan juga pengaruh sama toksisitas. Nah, ada 4 kunci tadi. Lalu kemudian saya lihat di multivariat, oh ternyata benar, HPV bisa pengaruh. Lalu saya punya pikiran, kalau saya periksa HPV gimana ya? Oh menarik juga sih, periksa HPV bisa kita kerjakan. Cuma permasalahan, periksa HPV biaya berapa ya? Sekali periksa budgetnya berapa? Wah itu oke lah untuk yang sekian lah ide itu. Lalu berikutnya lagi status malnutrisi. Oh gampang nih status malnutrisi. Kita cuma periksa berat badan, tinggi badan, simpel lah, murah meriah. Lalu saya lihat bandingin sama studi sebelumnya yang persis sama melakukan penelitian juga seperti ini. Ternyata ketika dia keluar hasilnya seperti ini. Oh ternyata dari berbagai studi yang muncul itu dia bilang apa? Ternyata sarkopeni pada kanker kepala leher itu masih jadi masalah karena cut off-nya beda-beda. Saya bilang, gampang banget kalau gitu. Cut off-nya aja beda-beda. Jadi artinya hal yang ini bisa kita buat jadi suatu penelitian dari segi cut off. Lalu kita lihat, baca diskusinya.
paling paling gampang kita mencari ide penelitian dan diskusi adalah apa kelemahan studi itu. Kita lihat kelemahannya, muncullah jadi suatu ide. Ini ternyata studi baru single center, retrospektif, lalu kemudian dia cuma fokus pada suatu kanker kepala leher tertentu, dia ada masalah operasi atau kemoterapi sebelumnya nggak dibongkar, tipe radiasinya juga nggak dilihat, diagnosis sarkopenia yang paling penting nggak dilihat. Lalu saya berpikir, kenapa nggak saya melakukan penelitian aja yang simpel, kita periksa sarkopenia pada kanker kepala leher gitu ya. Lalu saya buka apa sih yang current evidence sekarang? Kalau kita dokter mau tahu apa current evidence mengenai yang sudah berjalan, tinggal cari di Google kata kuncinya plus sensitivity analysis. Dia akan memudahkan secara ini literatur keluar. Hasilnya seperti ini. Kalau lihat lebih gampang, apa sih yang menjadi masalah berbeda-beda, stadiumnya beda-beda, penilaian sarkopenia beda-beda. Lalu kemudian untuk berbagai faktor-faktor sarkopenia berbeda-beda. Saya lalu memutuskan, ya udah saya melakukan penelitian ini aja, ya kan? Lalu ditambah dengan masalah, kenapa nggak ditambahin lebih bagus lagi, lebih cantik lagi? Selain kita melakukan evaluasi sarkopenia, kita intervensi orang sarkopenia. Pasiennya ada, dia bolak-balik datang, pre and post test pasti bisa dikerjakan. Cuma disuruh ngapain? Cuma disuruh exercise sama suplementasi protein. Hal yang nggak sulit. Lalu kemudian saya kerjakanlah itu. Nah inilah jadi proposalnya. Proposalnya jalan, saya masukin ke proposal di bulan Februari 2024. Saya maju proposal waktu itu, 6 pembimbing saya, 3 pembimbing lapangan, 3 pembimbing utama, setuju mau melakukan penelitian ambisius. Ini penelitian ambisius katanya. Dia mau melihat, ini pasien failnya banyak, ada pengaruh latihan, ada bla 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 segala macam. Tapi yang menjadi masalah apa? 4 penguji saya semuanya sepakat ini proyek ambisius bisa membuat masa studi saya panjang, dia bilang. Akhirnya dipotong, saya cuma disuruh mengerjakan fase 1 aja lah. Ya udah kamu coba latihan dulu lah, Pak, sebelum kamu lakukan RCT. Memudahkan saya nggak itu buat sekolah? Cuma disuruh latihan berapa pasien, 10 pasien, pasien yang lagi radiasi. Tapi selain saya melakukan evaluasi kepatuhan keamanan tadi, saya juga mengambil data yang sama seperti tadi. Jadi artinya data saya banyak, tapi saya kerjakan simple gitu ya. Alhasil selesai di Desember 2024. Nah, jadi artinya itulah bagaimana uh, hal simple yang saya coba sharing mengenai apa yang saya kerjakan kemarin beberapa bulan lalu. Gitu. Jadi mungkin dari teman-teman Bapak Ibu dan semuanya bisa juga mengerjakan hal itu. Ya. Lalu kita mulai dengan lebih lanjut lagi. Ini udah lewat. Nah, tempat berikutnya kita kalau mau mencari ide penelitian adalah kita cari dari kongres, dari meeting. Biasanya kalau di database, contohnya database onkologi, kita klik kata kunci yang sama seperti tadi, sarkopenia atau muscle mass dengan head and neck cancer gitu. Nanti dia akan keluar artikel tulisan apa aja yang ada di PubMed. Kalau kita mau lebih sangat advance mengenai topik-topik penelitiannya. Yang berikutnya lagi adalah kita sekarang coba berdasarkan AI. Tadi kan kita udah bahas mengenai bagaimana prosesnya dan lain-lain dan ternyata, nah ini versinya AI nih. Dia dari ini adalah dia harus dicari dari studi sebelumnya. Ya udah sama seperti tadi kita ngomong. Lalu kemudian dari berdasarkan pembicaraan para ahli, expert ya yang fokus pada penelitian. Udah juga kita bicarakan tadi ya. Lalu kemudian sesuai dengan personal interest dan juga sesuai dengan work interest terutama bagi seorang PhD. Nah, saya coba melakukan evaluasi bagaimana sih si AI itu melihat suatu penelitian, ternyata konsepnya sama. Oke, saya lanjut. AI tools-nya ada, nanti kita praktek sama Dr. Steven, ya. Lalu kemudian saya coba iseng. Nah, bagaimana kalau kita masukin sarkopenia sama head and neck cancer? Research idea, gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata muncul juga seperti ini. Tapi munculnya itu kalau saya bilang oke, dia muncul sama sepersis. Ini nggak saya kira-kira, nggak saya cari-cari. Tapi muncul yang pertama. Sama seperti yang tadi kita mau kerjakan sebagai ide penelitian saya juga tadi kan. Cuman munculnya nggak banyak idenya. Ini cuma muncul satu-satu topik. Beda halnya kalau dengan konsep tradisional, munculnya itu banyak banget idenya. Jadi kaya banget idenya gitu ya. Kalau ini muncul cuma satu, research question apa. Jadi kelihatannya dia hanya memunculkan satu demi satu. Ini juga sama.
bagaimana dengan kualitas dan lain-lain. Ya, visibilitasnya gimana, novelty-nya gimana, etikanya gimana. Nah, itulah cara bagaimana tradisional method dengan cara AI. Nanti tinggal teman-teman semua yang kira menilai enakan pakai yang mana versi ya. Mungkin dengan AI lebih cepat, tapi ada keterbatasannya. Cara yang lebih tradisional, lebih butuh effort, tapi dapat lebih banyak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kesempatan saya kembalikan waktu yang pada MC atau moderator. Ya, Bapak Ibu silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andre untuk pemaparannya. Ini Dr. Andre baru selesai sekolah. Bentar ini mau sekolah lagi ntar ya. Ya, Dr. Andre ya belajar lagi ya. Oke, berikan applause sekali lagi buat Dr. Andre. Ada teman-teman yang ingin bertanya. Memang itu ya, ini ruangan ini desain itu ya. Ini buat standar internasional. Susah kelihatan ya. Kalau duduk gitu ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan Dr. Andre untuk generate idea. Jadi biasanya kan kalau udah satu pengalaman daripada Tridharma daripada dosen adalah mesti membuat publikasi di tiap semesternya. Tapi awalnya mesti nulis. Nah, kalau pertanyaan adalah mau nulis apa ya? Nah, topiknya apa ya? Udah mikir 3 tahun berlalu. Ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi tentang generate idea? Atau nggak jelas sama sekali. Ada teman-teman? Ya, silakan dok. Ya, Ya, saya ingin bertanya dari pengalaman saya. Jadi waktu saya cuma menggunakan ChatGPT aja sih, nggak pakai yang lain-lain. Cuma pengalaman saya menggunakan ChatGPT ketika bertanya tentang judul apa yang menarik untuk diteliti atau penelitian apa yang sebaiknya diteliti gitu ya. Saya munculin pertanyaan itu, tapi dia akan munculin tuh berbagai macam ide tuh yang sifatnya tuh kayak terlalu general, terlalu umum gitu kalau menurut saya. Dan saya ngelihat kayak novelty-nya kurang dapat gitu. Terus saya bilang ini kayak kurang urgensinya kurang ada, kurang novelty-nya kurang ada. Dia akan coba cari lagi, munculin lagi nih, random topik, tapi akhirnya topiknya juga sifatnya tuh kayak apa ya? Mungkin karena saya pakainya yang ChatGPT gratis kali ya. Jadi dia kayak random apa? Answer-nya tuh cepet banget, generate-nya cepet banget. Tapi juga dia tuh nggak mikir lagi gitu. Apa hasil dari ide yang dia munculkan gitu. Dan dia kayak butuh untuk dikoreksi lagi sama kita gitu supaya dia bisa menghasilkan jawaban yang paling bagus gitu. Kalau dari pengalaman dokter Andre sendiri dalam menggunakan AI gitu ya, apakah memang harus AI-nya tuh AI tertentu yang memang didesain untuk penelitian khusus yang bisa memunculkan ide yang relevan dengan bidang kita gitu. Karena kalau ChatGPT kan sifatnya umum banget gitu ya. Mungkin ada AI yang khusus kayak apa Genie atau apa gitu ya. Nah, itu. Ya, makasih atas pertanyaannya. Ya, jawabannya mungkin saja. Kenapa mungkin saja ya? Karena AI kan machine learning driven by suatu database. Jadi artinya kalau database-nya dia diupdate terus, lebih banyak terus, akibatnya kemampuan dia untuk menyampaikan juga lebih kompleks, lebih spesifik dan lain-lain. Cuman saya coba menyampaikan tadi, kita bandinginnya tadi yang tadi ide berdasarkan tradisional sama ide yang ternyata AI pun bisa mengeluarkan hal yang apa namanya yang hampir mirip sebenarnya. Nggak, tapi memang nggak banyak pilihannya, tapi mirip. Kenapa bisa demikian? Kalau saya melihat secara apa namanya, coba kita berpikir secara kenapa dia bisa menampilkan dengan ini ChatGPT, nggak pakai AI yang spesifik tadi, pakai ChatGPT tadi saya mulai. Kenapa dia bisa bisa memunculkan mirip? Mungkin karena dari segi materi udah levelnya sampai tingkatan scientific review meta analysis. Nah, jadi artinya secara data udah kaya. Tapi kalau misalnya secara data itu mungkin kasusnya jarang, kita buat scientific review pun kasus cuma 1-2 gitu ya. Belum banyak lah untuk kita bisa apa namanya bisa berpikir eksplorasi luas gitu. Mungkin AI-nya juga terbatas gitu. Kalau saya berpendapat seperti itu. Karena kalau kita lihat mirip banget topik judulnya sama yang apa yang kita kerjakan gitu. Ya kan tadi latihan juga pengaruh sarkopeni dengan toksisitas sama juga. Cuman masalahnya ini tuh kenapa bisa muncul karena
levelnya itu udah banyak datanya gitu. Karena AI itu berdasarkan data driven kan. Mungkin itu menurut saya. Makasih. Enggak, saya baru aja download tadi. Saya baru aja download karena Dr. Steven katanya udah nampilin slide banyak ChatGPT, saya jadi takut minder, jadi saya ditambahin lah sedikit di belakang slide. Ini baru saya download barusan tadi sampai baru buara ada. Oke, baik, ada lagi. Gua nambahin dikit. Iya. Iya Pak, jadi AI itu pada dasarnya kan adalah sebenarnya prinsipnya sama seperti kita penelitian. Kita mau broad atau kita mau spesifik. Karena kan pada dasarnya adalah semua tergantung data dia di trainnya itu menggunakan data apa. Nah, kita punya generative AI seperti Gemini, ChatGPT, Perplexity. Itu mereka train dengan seluruh data yang ada di internet. Jadi kalau misalnya data yang ada dari Gemini atau ChatGPT itu benar-benar sangat tergantung prompting kita itu sespesifik apa kalau kita mau dia lebih spesifik. Sedangkan ada juga database-database yang mereka ditrain sesuai dengan kebutuhan tertentu. Kayak contohnya kalau kita, ini aku ada beberapa yang sering saya gunakan, tapi tenang, saya nggak akan ngajarin semuanya. Contoh kayak misalnya kita pakai SciSpace. SciSpace itu dia hanya ngambil data academic papers. Jadi kalau misalnya kita chattingnya dengan SciSpace, karena dia generatif datanya itu dari academic papers, dia hanya akan menjawab sesuai dengan data yang dia punya. Jadi kita lebih yakin biasanya halusinasinya lebih sedikit. Tetapi kreativitasnya lebih kurang. Karena bisa saja ada sumber-sumber di internet yang out of the box dia tidak ambil. Tapi sebaliknya, generatif AI ini, kayak ChatGPT atau Google Gemini, dia akan lebih kreatif. Tetapi hasil kadang-kadang itu suka halusinasi. Ya intinya gitu kan, orang yang suka bermimpi halusinasinya lebih banyak. Orang yang realistis halusinasi tapi kreativitasnya lebih sedikit juga gitu. Jadi ada SciSpace contohnya. Terus kemudian kalau suka statistik sebenarnya dibandingkan ChatGPT, Julius.ai lebih bagus. Kemudian kalau suka cari down the rabbit hole mengenai studi, siapa bikin studi ini, kemudian siapa yang mengambil studi ini lagi, kemudian studi ini menghasilkan studi apa lagi, dan kemudian menghasilkan studi apa lagi, ada namanya Research Rabbit. Terus kemudian apa lagi? Macam-macam lah sebenarnya. Ada juga AI untuk bikin grafik. Kalau kita masukin hanya ke Vio, masuknya video. Tapi kalau kita masukin ke yang khusus grafik, nanti dia bisa bikin grafik yang sangat bagus karena dia di training data oleh berbagai macam grafiknya. Hyper spesifik banyak yang bisa kita cari, tapi mungkin kita lebih awal-awal kita gunakan yang general dulu gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau pakai AI, kita harus kenali AI kita itu apa ya. Maksud Dr. Steven tadi. Dia bisa keunggulannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Jangan sampai karena kita mau mencari sesuatu kebenaran yang kita tidak pernah tahu kebenaran dari penelitian itu. Yang tahu hanya Tuhan sejati ya kan. Jadi kita berhalusinasi nanti ujungnya. Harus kata Dr. Steven. Ya. Iya. Sebenarnya ada yang lupa ditampilkan Dr. Steven ya. Data statistik selain ada Julius AI, ada juga namanya Steven AI, ada juga Andre AI, ada juga Feli AI ya. Itu juga lebih spesifik tuh, langsung bisa terjawab tuh. Persoalan langsung resolve ya. Nanti mungkin ada pertanyaan yang tentang itu ya, bagaimana cara membuat supaya itu AI itu nggak halu ya. Nanti topik saya yang terakhir tuh. Saya langsung praktek, nanti saya kasih komen-komennya beberapa perintah itu dan cara beberapa kita masukin database-nya yang kita PDF atau apa yang aturan-aturan lain seperti apa, kita set aturan dulu nanti baru supaya dia nggak halu-halu. Karena efek samping daripada AI itu banyak halunya. Ya, memang itu kita akui kekurangannya. Tapi kalau kita udah set koridornya mau seperti ini, nanti akan lebih tepat. Nah, untuk lebih berikutnya, saya berikan kepada Dr. Steven.